Pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum ilmu pemulihan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pada bidang peternakan, memiliki ternak yang mempunyai gen atau kualitas genetik yang baik akan sangat menguntungkan, karena hal tersebut berkaitan dengan tingkat produktivitas dari ternak. Nah, dengan mempelajari ilmu pemulihan ternak, kita dapat mengetahui bagaimana cara supaya meningkatkan kualitas genetik atau memperbaiki kualitas genetik dari ternak supaya produktivitas dari ternak menjadi baik. Nah, ilmu pemulihan ternak dapat meliputi heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Heritabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu gen dapat diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Pada praktikum ini, kita gunakan untuk menghitung keragaman total dari bobot lahir dan juga bobot dewasa karena terjadinya keragaman gen. Kemudian untuk korelasi genetik kita gunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan atau korelasi antar dua sifat. Yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu bobot lahir dan juga bobot dewasa. Apakah dua sifat tersebut memiliki korelasi atau hubungan dan bisa digunakan untuk melakukan seleksi. Dan apakah kedua sifat tersebut nantinya dapat menyebabkan perubahan pada sifat lainnya. Kemudian untuk repeatabilitas. Repeatabilitas ini kita gunakan untuk mengetahui pengulangan atau waktu pengulangan dari sifat. Apakah dalam praktikum ini apakah produksi susu dari ternak dapat diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan atau mempertahankan kualitas genetik dari ternak agar senantiasa baik. Kemudian manfaatnya yaitu kita dapat menghasilkan ternak dengan kualitas genetik yang baik dan meningkatkan produktivitas dari ternak tersebut. Ini merupakan contoh soal yang kita gunakan dengan menghitung heritabilitas dari bobot lahir pedet 1, heritabilitas bobot dewasa pedet 1, kemudian korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa pedet 1, repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet, dan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa pedet. Berikut rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir pedet 1. Masuk ke rumus, yaitu faktor koreksi FK yaitu Y titik-titik dikuadratkan dibagikan dengan N titik. Y titik-titik ini jumlah total seluruh data, dan N titik merupakan jumlah total anak. Kemudian CKS yaitu YI titik kuadrat dibagi NI dikurangi FK. YI titik kuadrat merupakan jumlah nilai dari pejantan ke I dibagi dengan NI yaitu jumlah anak dari pejantan ke I dikurangikan dengan faktor koreksi. Kemudian CKW yaitu YI kuadrat IK dikurangi YI kuadrat dibagikan dengan NI. Y kuadrat IK merupakan jumlah total kuadrat dari data dikurangikan dengan YI kuadrat per NI. DBS sama dengan S-1, S merupakan jumlah pejantan, kemudian DBW N titik min S yaitu jumlah total anak dikurangi jumlah pejantan. Rumus selanjutnya yaitu KTS sama dengan jumlah JKS dibagi DBS. Kemudian KTW yaitu jumlah JKW dibagi dengan jumlah dari DBW. Kemudian KTHW yaitu sama dengan ragam kuadrat W sama dengan hasil dari KTW. Kemudian ada KTHS sama dengan ragam kuadrat W ditambah dengan K merupakan hasil yang sama dengan NI dikalikan dengan ragam kuadrat S. Kemudian ragam kuadrat S yaitu jumlah KTS dikurangi jumlah KTW dibagi dengan K. Nah, dari perhitungan tadi didapatkan dalam tabel sidik ragam DBS yaitu 3, DBW 16,
JKS 4,15, JKW 50,98, KTS 1,38 dan KTW 3,18. Kemudian KTHW merupakan 3,18 dan KTHS yaitu 1,38. Nah, nilai heritabilitas yang didapatkan dari perhitungan tadi yaitu minus 0,51. Dari perhitungan heritabilitas bobot lahir pedet 1 tadi, didapatkan hasilnya minus 0,51. Angka tersebut masih berada di luar rentang heritabilitas, yaitu 0 sampai dengan 1. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain metode pendugaan yang salah, asal dari data tersebut, dan jumlah data yang kurang seimbang. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas dari bobot dewasa pedet 1. Sama seperti tadi, rumusnya faktor koreksi Y titik-titik dikuadratkan dibagi dengan N titik, kemudian JKS YI titik kuadrat dibagi dengan NI dikurangi dengan FK, kemudian JKW Y kuadrat IK dikurangi YI kuadrat dibagi dengan NI. Kemudian rumus DBS yaitu S min 1, S sama dengan jumlah dari pejantan, kemudian DPW N titik min S. Kemudian selanjutnya KTS, hasil JKS dibagi DBS, kemudian KTW, hasil dari JKW dibagi DBW, dan KTHW ya sama dengan ragam kuadrat W dan sama dengan KTW. Ada pula KTHS sama dengan ragam kuadrat W ditambah K dikalikan ragam kuadrat S. Kemudian rumus ragam kuadrat S yaitu hasil KTS dikurangi KTW dibagi dengan NI. Setelah perhitungan dilakukan, kemudian pada daftar sidik ragamnya dapat dilihat hasil dari DBS yaitu 3, DBW 16, kemudian JKS yaitu 304,85 dan JKW 2787,34, KTS 101,61 dan KTW 174,2, kemudian KTHS 101,65 serta KTHW 174,2. Berikut merupakan hasil heritabilitas bobot dewasa pedet, yaitu minus 0,26. Dari perhitungan heritabilitas bobot dewasa pedet, didapatkan hasilnya minus 0,26. Hasil tersebut masih berada di luar rentang heritabilitas, yaitu 0 sampai dengan 1. Seperti heritabilitas bobot lahir tadi, heritabilitas bobot dewasa ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti metode pendugaan yang salah, kemudian asal data, dan jumlah data yang salah. Berikut merupakan rekapitulasi korelasi genetik bobot lahir dari pedet 1 dan bobot dewasa dari pedet 1. Kemudian dilanjutkan rumus yaitu faktor koreksi X titik-titik yaitu jumlah total data parameter 1 dan Y titik-titik jumlah total data parameter 2 dibagikan dengan N titik yaitu jumlah total anak. Kemudian JHKS yaitu XI merupakan jumlah bobot lahir dan YI merupakan jumlah bobot dewasa dibagi dengan NI yaitu jumlah anak dari pejantan ke I dikurangi dengan faktor koreksi tadi. Kemudian JHKW yaitu XIK yaitu parameter 1 pada individu K keturunan pejantan I dan YIK yaitu parameter kedua dari keturunan pejantan I. Kemudian dikurangi dengan XI jumlah bobot lahir dikalikan dengan YI jumlah bobot dewasa
dibagikan dengan NI, yaitu jumlah anak dari pejantan I. Kemudian DBS yaitu S-1 dan DBW yaitu N-1. Selanjutnya yaitu HKRS, hasil dari JHKS dibagi DBS, kemudian HKRW, hasil dari JHKW dibagi DBW, kemudian HKRHW yaitu sama dengan koefisien W, hasilnya sama dengan HKRW. Kemudian HKRHS yaitu koefisien W ditambah K dikalikan dengan koefisien S. Koefisien S sendiri merupakan hasil dari HKRS dikurangi HKRW dibagi dengan K. Dari perhitungan tadi didapatkan daftar sidik ragam, hasil dari DBS yaitu 3, DBW 16, JHKS 3,96, JHKW 1609,48, HKRS 1,32, HKRW 100,5, HKRHS 1,35 dan HKRHW 100,5. Rumus korelasi genetik yaitu 4 dikali koefisien S dibagi dengan akar 4 kali ragam S bobot lahir, kemudian dikalikan dengan 4 kali ragam S bobot dewasa. Dan ditemukan hasilnya minus 8,6. Dari perhitungan korelasi genetik didapatkan hasil yaitu minus 8,6. Hasil tersebut masih berada di luar rentang dari korelasi genetik yaitu minus 1 sampai dengan 1. Di mana jika hasil mendekati minus 1 berarti bobot lahir tidak akan berpengaruh terhadap bobot dewasa. Namun, jika hasil mendekati 1, maka bobot lahir akan berpengaruh terhadap bobot dewasa. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hasil dari perhitungan korelasi genetik berada di luar rentang. Antara lain yaitu metode perhitungan yang salah dan kesalahan pada data. Berikut merupakan rekapitulasi repeatabilitas antar kelas bobot lahir dari pedet. Masuk ke dalam rumus, yaitu XY merupakan jumlah total dari perkalian bobot lahir 1 dan 2, dikurangi dengan dalam kurung X yaitu jumlah total bobot lahir 1, yang dikalikan dengan Y yaitu jumlah total bobot lahir 2. Kemudian dibagi dengan N dan dibagi dengan akar dari X kuadrat merupakan jumlah total kuadrat bobot lahir 1 yang dikurangi dengan X dikuadratkan kemudian dibagi dengan N baru dikalikan dengan Y kuadrat atau jumlah total kuadrat bobot lahir 2 yang dikurangi dengan Y dikuadratkan dibagikan dengan N. N sendiri merupakan jumlah dari individu. Hasil yang didapatkan dari repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu 0,61. Dari hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir didapatkan hasilnya 0,61. Hasil tersebut berada pada rentang repeatabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Di mana jika hasil mendekati angka 1, maka nilai pengulangan akan semakin tinggi pada keturunan selanjutnya. Namun, jika hasil yang didapatkan mendekati angka 0, maka nilai pengulangan pada keturunan selanjutnya akan rendah. Berikut merupakan rekapitulasi repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa dari pedet. Masuk ke rumus yaitu faktor koreksi Y titik-titik dikuadratkan, Y titik-titik merupakan jumlah total dari seluruh data dibagi dengan M titik, yaitu jumlah total data penampilan dari seluruh individu. Kemudian selanjutnya yaitu JKB dengan rumus YI titik kuadrat, yaitu kuadrat setiap jumlah data
dibagi dengan MI, yaitu jumlah data penampilan dari individu ke I, dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian JKW, yaitu Y kuadrat IJ atau jumlah total dari kuadrat seluruh data, dikurangi dengan YI titik kuadrat dibagi MI, hasil yang ada di atasnya. Kemudian DBD, yaitu S dikurangi 1, S merupakan jumlah pejantan, dan DBW N kali M-1. N sendiri merupakan jumlah individu, dan juga MI yaitu jumlah data penampilan dari individu ke I dikurangi 1. Kemudian selanjutnya rumus KTB yaitu hasil dari JKB dibagi dengan DBB, kemudian KTW hasil JKW dibagi dengan DBW, dan KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan hasil dari KTW. Kemudian KTHB ragam kuadrat W ditambah dengan K yang hasilnya sama dengan MI, kemudian dikalikan dengan ragam kuadrat B. Ragam kuadrat B sendiri merupakan rumus yang berasal dari hasil KTB dikurangi KTW dibagi dengan K. Dari perhitungan tadi didapatkan hasilnya di sidik ragam, yaitu DBB 11, DBW 28, faktor koreksi 2.484.984,414, JKB 3.169,4, JKW 4.976.308,13, KTB 288,14, KTW 177.725,29, KTHB 288,25, dan KTHW 177.729,29. Dari hasil perhitungan tadi, didapatkan hasil repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa yaitu minus 0,49. Dari hasil repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa, ditentukan hasilnya yaitu minus 0,49. Hasil ini berada di luar rentang repeatabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu metode pendugaan yang salah, kemudian data yang kurang seimbang atau kesalahan pada data. Dari praktikum yang telah kita lakukan, pada heritabilitas, baik bobot lahir maupun bobot dewasa, dapat disimpulkan bahwa heritabilitas tidak dapat dinyatakan, karena terdapat kesalahan pada masing-masing data. Kemudian, pada korelasi genetik, disimpulkan bahwa faktor dari genetik berpengaruh terhadap suatu sifat ketimbang faktor lingkungan. Kemudian pada repeatabilitas antara kelas bobot lahir, disimpulkan bahwa nilai dari repeatabilitas bobot lahir dapat berulang pada keturunan selanjutnya. Pada repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dinyatakan nilai repeatabilitasnya, karena terdapat kesalahan pada data. Demikian penjelasan saya pada praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas.